Yo guys, welcome back sama kita di Substory. Di sini ada aku Kevin dan aku Alfon. Oke, jadi di episode ketiga dari Substory ini kita akan membahas tempat-tempat di dunia yang lokasinya disembunyikan oleh Google Maps. Nah, jadi di video kali ini adalah video komplit dan panjang, versi panjangnya dari salah satu video di akun TikTok @kevindikmanto2 dengan judul yang sama persis, yaitu lokasi di dunia yang keberadaannya disembunyikan oleh Google Maps. Ya, di episode kali ini kita bakalan lihat lokasi-lokasi di dunia yang keberadaannya disensor, dihitamkan atau diburamkan oleh Google Maps. Dan juga alasan-alasan mengapa lokasi-lokasi ini disensor oleh Google Maps. Ada yang karena di lokasi ini pernah terjadi pembunuhan dan penculikan. Ada juga yang karena untuk menjaga keamanan. Namun ada juga yang nggak tahu alasannya. Bentar, aku mau nanya bentar, Fon. Lokasi di sensor, itu maksudnya gimana? Kan sensor kan biasanya kalau audio di tit, nah itu sensor. Nah, kalau lokasi di Google Maps di sensor itu maksudnya gimana? Jadi ada beberapa wilayah di Google Maps yang gambarnya itu kayak seperti diburamkan gitu loh, atau dihitamkan. Oh, baik, diburamkan sama dihitamkan itu di sensor? Iya, sama. Yang dimaksud di sensor itu yang seperti itu. Oh, oke. Ya, kita lanjut. 2207 Seymour Avenue, Ohio merupakan sebuah rumah yang terletak di Cleveland, Amerika Serikat yang keberadaannya disensor oleh Google Maps. Jika kita masuk ke dalam mode Google Street View pada alamat ini, maka akan tampak sebuah komplek perumahan kelas menengah di Amerika Serikat, di mana salah satu rumah dalam komplek tersebut keberadaannya disensor oleh Google Maps. Tampak depan dari rumah itu sendiri diburamkan secara total oleh Google Maps, sehingga kita tidak dapat mengetahui bagaimana wujud dan rupa dari rumah tersebut. Namun setelah dicari tahu apa yang menjadi penyebab rumah ini diburamkan oleh Google Maps, akhirnya terungkap bahwa ternyata rumah ini pernah menjadi lokasi dari penculikan, pemerkosaan, dan peracunan yang dilakukan oleh Ariel Castro. Castro sendiri diketahui telah menculik dan menyekap 3 orang wanita sejak 2002 hingga 2004. Mereka bertiga disekap dan kerap diperkosa di ruang bawah tanah di rumah 2207 Seymour Avenue ini. Hingga akhirnya salah satu dari korban penculikan ini berhasil kabur dari rumah itu setelah Castro lupa mengunci pintu rumah. Kejahatan Castro pun mulai terungkap. Ia akhirnya diadili dan terbukti bersalah atas penculikan, pemerkosaan, ancaman pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan juga kekerasan. Pengadilan pun menjatuhi hukuman seumur hidup di penjara plus 1000 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Oke, Fon, jadi waktu aku baca cerita ini tempat rumah 2207 ini, aku jadi sekilas keinget film namanya The Black Phone. Gak tahu. Dia itu filmnya baru, ini kan bulan Agustus ya. Kalau nggak salah sekitar sebulanan yang lalu lah, itu keluar di bioskop. Ceritanya itu hampir persis sama ini, yang rumah 2207 itu. Jadi kayak ada satu orang, dia itu suka nyulik anak-anak kecil. Nah, tapi ini cowok. Kalau ini kan ceritanya kan cewek toh. Yang diculik cewek. Iya, kalau ceritanya cewek. Nah, tapi kalau di film itu dia sukanya nyulik cowok. Nah, terus mereka si anak-anak cowok yang diculik itu nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah langsung dibunuh. Nah, kayak gitu. Sadis gitu. Nah, sadis. Nah, terus endingnya pun juga sama. Ini spoiler alert ya. Endingnya pun juga sama. Ada satu anak kecil yang kabur. Nah, terus akhirnya terungkap semua. Jadi persis banget gitu. Tapi yang buat aku bingung ya. Kok dia di penjara lama banget sih? Seumur hidup plus 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, plus 1000 tahunnya itu apa maksudnya? Kan seumur hidup kan udah pasti di penjara sampai saya mati ya. Saya mati ya. Tapi kalau plus 1000 tahun buat ini apa lagi gitu? Maksudnya sampai anak cucunya. Anak cucunya enggak lah. Ya mungkin kamu udah mencoba untuk itu searching. Aku sudah searching tapi ya enggak tahu ya artinya 1000 tahun itu apa ada. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang tahu apa artinya plus 1000 tahun seumur hidup plus 1000 tahun. Plus 1000 tahunnya itu apa? Tolong komen di bawah. Jika kalian sedang browsing Google Maps berkeliling-keliling di sekitar lokasi antara Rusia dan Alaska, kalian mungkin akan menemukan sebuah blok hitam misterius yang menutupi suatu lokasi. Lokasi itu merupakan Pulau Jenet, sebuah pulau kecil berukuran 3 km persegi yang berada di Laut Siberia Timur. Keberadaan pulau yang ditutupi oleh blok hitam misterius ini memunculkan banyak teori mengenainya. Ada yang bilang hal ini berkaitan dengan alien. Ada juga yang bilang kalau pulau ini merupakan bagian dari perjanjian rahasia yang dilakukan oleh Presiden Obama kala itu. Beberapa juga bilang kalau hal ini berkaitan dengan sengketa wilayah antara Amerika dan Rusia. Karena letaknya yang berada di antara dataran utama Rusia dan juga wilayah Alaska
yang merupakan bagian dari Amerika Serikat. Namun tidak sedikit juga yang menganggap kalau hal ini hanya terjadi karena kesalahan teknis dan data yang tidak lengkap, yang juga beberapa kali kerap terjadi di lokasi lainnya. Aku mau bagiin fakta ya. Ini kan luas pulaunya itu 3 km persegi. Oke, sebagai gambaran buat kalian, Pulau Jawa itu luasnya 128.000 km persegi. Jadi kalau dibandingin Kecil banget. Pulau Jawa itu kecil banget dah. Jadi pulaunya itu benar-benar kecil. Tapi dihitamkan ya. Nah terus kalau menurut gue ya, alasan yang paling masuk akal kenapa pulau ini dihitamkan, menurutku yang itu, yang sengketa itulah. Sengketa antara Amerika Rusia sama dan Amerika. Iya. Soalnya kalau yang lain-lain aku agak nggak percaya, terlalu konspirasi. Nah, alasan yang terakhir kan karena kesalahan data dan teknis tuh. Iya. Kalau menurutku tetap nggak masuk akal. Kenapa? Ya kalau itu kesalahan data dan teknis, harusnya sejak dulu udah Nah, Udah sebenarnya aku punya dihilangkan. jawabannya sih. Oh iya, kenapa? Sebenarnya kesalahan teknis. Oh iya. Iya. Kenapa? Jadi Kok aku bisa? kemarin sudah sempat buka di Google Maps-nya langsung. Nah, Jadi di sudut-sudut tertentu tuh memang terlihat kayak dihitamkan gitu. Tapi kalau di zoom lebih dalam lagi, ternyata itu bisa. baru kelihatan pulaunya sama salju-saljunya gitu. Berarti intinya solusinya tinggal di zoom. Iya. Tapi kalau di sudut-sudut tertentu memang kelihatannya ya hitam, kotak hitam gitu. Dan nggak tahu penyebabnya kenapa. Padahal di pulau-pulau lain di tingkat zoom yang sama itu nggak hitam gitu. Tapi di Pulau Jenet dihitamkan, nggak tahu. Nah, yang kayak gini tuh apa cuman Pulau Jenet aja atau ada yang Kalau pulau yang lain? setahu ya Pulau Jenet aja yang dihitamkan seperti itu. Oh, tapi tinggal di zoom aja. Ya itu baru kelihatan lagi. Oh, oke. Patio de los Naranjos merupakan sebuah komplek bangunan yang berada di Almeria, sebuah kota yang terletak di selatan Spanyol. Keberadaan dari komplek bangunan ini sendiri ditutupi oleh sebuah kotak besar yang menyensor sebagian besar wilayahnya di Google Maps. Kita pun jadi tidak bisa mengetahui detail mengenai bangunan, jalanan, dan taman yang terdapat dalam komplek tersebut. Hingga kini pun tidak diketahui secara pasti apa penyebab wilayah tersebut disensor dan dihilangkan dari Google Maps. Beberapa orang percaya bahwa hal tersebut terjadi karena komplek bangunan tersebut merupakan bagian penting dari gedung pemerintah yang dijaga dengan sangat ketat kerahasiaannya. Jika kita melihat dari foto-foto yang beredar di internet pun, keberadaan lokasi ini juga dijaga dengan sangat ketat oleh para anggota militer. Entah ada rahasia apa yang mereka simpan, sampai-sampai mereka menyensor seluruh bangunan dan jalanan wilayah tersebut dan juga menjaga perimeternya dengan sangat ketat. Tapi yang bikin aku bingung sih, kenapa kok cuma komplek pemerintahan itu yang disensor? Padahal setauku yang lain komplek pemerintahan, misalnya gedung putih atau Gak disensor. gak disensor sih setahu. Gak tahu ya alasan kenapa disensor. Nah, kan ada tulisannya foto-foto beredar. Ah. Nah, di foto-foto itu kayak kamu bisa jelasin nggak seperti apa fotonya? Apa mungkin ada temboknya gitu yang nggak bisa bikin nggak bisa kelihatan kompleknya atau gimana? Ya ada tembok-temboknya, tapi yang lebih itu ada penjaga-penjaga banyak gitu. Jadi kan penjaga-penjaga banyak. Nah di belakangnya ada kayak apa? Ada rumah atau ada tembok atau? Ada kayak bangunan-bangunan gitu, yang nggak jelas itu bangunan apa ya. Oh kayak gitu. Dan penjaganya itu bawa senjata semua gitu. Jadi nggak tahu, mungkin Wah, ya kalau semacam gitu udah- area 51-nya. Ya kalau menurutku Iya. udah pasti berkaitan sama pemerintah ya. Kalau udah kayak gitu dijaga militer gitu. Tapi kenapa harus disensor gitu? Ah, iya, makanya. Padahal yang lainnya kan nggak disensor gitu, pemerintah lain. Cukup aneh. Ya Aneh. itu nggak tahu ya alasannya kenapa. Pulau Moruroa merupakan pulau misterius yang terletak di selatan Samudra Pasifik yang sebagian wilayahnya disensor oleh Google Maps. Selain lokasinya yang disensor dan keberadaannya yang sangat terpencil, orang umum dikatakan tidak dapat mengunjungi pulau ini. Alasan mengenai hal-hal tersebut pun tidak jelas, namun banyak yang mengaitkannya dengan percobaan nuklir yang pernah terjadi di daerah tersebut. Sejak 1966 hingga 1996, Pulau Moruroa dan beberapa pulau di sekitarnya dijadikan tempat uji coba nuklir oleh Prancis. Menurut catatan yang ada, sebanyak 181 uji coba telah dilakukan di Moruroa selama periode tersebut, dan hal itulah yang dianggap orang menjadi penyebab mengapa sebagian wilayah itu disensor. Ya jadi sebenarnya Pulau Mururoa ini nasibnya sama seperti Pulau Bikini yang kemarin Oh, Bikini Atoll. Iya, yang kemarin di kisah sponsor sebelumnya. Oh. Jadi sama-sama jadi tempat uji coba nuklir, bedanya dilakukan sama Prancis bukan Amerika. Kalau Bikini Atoll kan kemarin di Amerika, oleh Amerika yang melakukan. Tadi ini disensor, Iya, diberamkan. Nah, tapi ini yang disensor cuman sebagian. Sebagian. Nggak semua ya? Iya. Oh, berarti nggak kayak yang tadi yang dihitamin gitu, nggak? Iya, nggak beda. Nah, terus
Kalau menurutku ya, ini sangat masuk akal sih. Kalau misalnya dijadikan tempat uji coba nuklir. Karena Soalnya kan, aku kemarin sempat lihat lokasinya itu terpencil banget. bener-bener ini samudra besar sekali. Ini ada kecil. Ada beberapa pulau kecil-kecil. Nah, jadi kayak masuk akal lah kalau misalnya mungkin dilakukan uji coba nuklir biar efeknya nggak Nyebar kemana-mana. Karena memang kalian lihat sendiri lah di Google. Ini aku tunjukin ya. Bener-bener terpencil Lokasinya sekali kayak gitu. terpencil banget. Nah, aku juga bingung kayak gini. Kenapa kok banyak konspirasi-konspirasi tentang pulau, apapun yang disembunyikan itu selalu dihubungkan dengan nuklir? Kebanyakan kan gitu tuh. Nah. Oh, ini disensor, ini disembunyiin. Oh, nuklir ini. Tapi kalau yang ini beneran akibat nuklir. Beneran ya? Iya. Oh. Jadi beberapa udah berapa 100 berapa? 181 uji coba nuklir. Nah. Oh, iya. Masuk akal lah, masuk akal. Tapi aku yang bingung kenapa kok sebagian doang yang disensor itu. Nah, kenapa nggak semua? Nah itu, aku bingung antara itu lagi error kayak yang tadi atau Iya. Gak tahu juga. nggak tahu juga ya. Ya lagi-lagi nggak tahu alasan. Cattenom Nuclear Power Plant merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di Grand Est di Prancis. Cattenom sendiri berada di urutan ke-12 sebagai pembangkit tenaga nuklir terbesar di dunia. Mungkin karena hal itulah keberadaan dari Cattenom disembunyikan oleh Google Maps. Jika kita mencari tempat ini di Google Maps, keberadaannya akan menyerupai piksel-piksel yang terblur. Hal ini ternyata juga terjadi di beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya yang terletak di Eropa. Nah kan, nuklir lagi. Jadi apapun yang berkaitan dengan nuklir itu disembunyiin, disensor, diblur kayak apa sih? Maksudnya kenapa ya kok kayak gitu ya? Jujur ya, aku sebagai orang yang mungkin agak kenapa kok nuklir itu harus disensor ya? Apakah identik dengan kematian banyak orang? Kalau menurutku sih sesimpel buat menjaga keamanan aja sih. Oh gitu ya. Soalnya kan nuklir itu kan nggak selamanya harus berbahaya kan. Ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini kan tapi kenapa kok disensor? Nah, jelas-jelas positif kan. Tapi kenapa harus disensor gitu? Mungkin untuk menjaga keamanan ya, nggak tahu. Mungkin karena supaya orang itu nggak tahu dan orang nggak berniat kesana. Menyerang atau gimana? Oh iya. Mungkin kalau diserang kan bahaya kan. Ya langsung meledak, menghancurkan seisi kota. Nah tapi ini fakta yang aku baru tahu juga. Ternyata kok nuklir ini, reaktor nuklir, pembangkit tenaga nuklir disensor di Eropa. Pembangkit tenaga nuklir di Eropa itu disensor. Iya. Nah, nggak tahu ya. Padahal pembangkit tenaga nuklir, berarti kan buat suatu hal yang harusnya sih bisa positif ya. Tapi disensor gitu. Ya mungkin untuk menjaga keamanan di Eropa ya. Karena kan negara Eropa dempet-dempet tuh kan. Jadi kalau mungkin satu hancur, banyak negara bisa hancur juga akibat nuklir. Masuk akal. Gimana guys, menurut kalian? Oke guys, itu aja episode kita kali ini. Dan menurut kalian gimana guys? Kenapa kok tempat-tempat di atas itu yang sebelumnya disensor ya? Nah, tulis di komen di bawah ya. Dan juga kalau kalian punya referensi atau materi yang pengen kita bawakan di episode selanjutnya, kalian juga bisa tulis di komen. Boleh banget tuh. Oke guys, alright, see you on another episode of Sub Story.